Mantap, selamat datang Adit Yandana dan Samuel Afrilia. Thank you. Hellcast, the one and only podcast from Hell by Electro Hell. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang baru nge-launch video keren kemarin, BMX Move in Your Face. Nah, gue penasaran nih. Kan gue nonton video keren banget cuy dulunya. Oh iya, thank you banget. Duanya nih keren banget. Gue mau tanya yang paling pertama nih ya. In Your Face. Kenapa sih namanya In Your Face? Jadi ceritanya tuh pertama kita yang kebayang itu Samuel pengen ngebuktiin kalau dia tuh profesional tapi bukan lewat kata-kata tapi lewat aksinya dia, lewat actionnya dia. Kalau jadi kan dia diem aja tuh tapi dia nunjukin jadi kayak in your face tuh, di mukamu tuh gitu. Kayak gitu. Jadi itu pesan di dalam judulnya pesan itu di dalam ya. Judulnya Oke. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih gue pengen tahu juga perannya masing-masing apa sih di video keren kemarin itu. Dari Adit dulu deh. Oke, salam kenal. Aku sekali lagi terima kasih buat Electro Hell udah diundang nih buat podcast di sini, keren banget. Aku Adit, aku video director dari Film Rocks dan buat project Move in Your Face. Jadi Move itu nama kita bikin Film Rocks sendiri tuh bikin series, sport series namanya Move, akan ada 6 episode dan episode pertamanya itu judulnya In Your Face yang didalangi oleh Samuel ini. Ini Biang Keroknya berarti. Ini Biang Keroknya. Oke, Susan. Ya. Nah, terus berikutnya Sam. Hai, aku Samuel Afrilian. Nah, panggil aja Sam. Oke. Di film ini sih aku berperan sebagai talent, as a talent. Tapi aku sendiri di dunia nyata, aku rider iya, arsitek iya. Pokoknya di extreme sport itu aku semuanya. Aku mainin hampir semua sih. Hampir semuanya ya. Iya, hampir Berarti nggak semua. cuma BMX doang maksud lu? Enggak. Oh, semua skate juga main? Kalau skate ya. Oh gitu, baru tahu. Maruk juga dia. Oke, berarti di sini Adit yang berperan sebagai sinematografinya ya. Untuk khusus extreme sport, Dit. Nggak juga aja. Jadi kenapa aku milih extreme sport? Karena aku benar-benar suka sama extreme sport. Passion ya. Tapi gimana caranya biar aku sebagai videographer juga videographer komersil gitu kan. Tapi gimana caranya buat aku nuangin passion aku ya jadi lewat video. Berarti dulu main BMX juga. Main BMX. Jadi rider sekarang jadi sinematografi. By the way dia pro-nya. Oh dia pro. Saat itu nggak ada yang main soalnya. Berapa lama Dit lu udah jadi sinematografi ini? Mulai dari 2014. Mulai dari 2014 belajar foto sampai 2016 terus aku kayak pengen belajar video lah. Nah, setelah aku belajar video kayak aku inget dulu waktu zaman dulu main BMX tuh kayak videografer kan jarang ya karena kamera saat itu masih mahal-mahal kan. Jadi kayak aku sering datang ke teman-teman Bali BMX, kita bikin video, bikin konten ya. Saat itu Instagram sama YouTube kayaknya belum booming deh, tapi kayak gimana caranya aku ngasilin tetap berkecimpung di komunitas ya, dan lewat video itu. Oke, kalau Sam sendiri udah berapa lama di BMX? Kalau aku sendiri sih dihitung dari start main sampai sekarang kurang lebih 20 tahun udah main. 20 tahun cuy. Iya, dari umur 8 tahun. 8 tahun. Tapi jauh sebelum main BMX pun main skateboard, Pertama main BMX atau main skate? Skate ya. Iya. Skate. Jadi sebelum TK masih ya playground gitu, udah diajarin main skate. Di playground udah diajarin main skate. Iya. Tunggu dulu. Ngajarin cuy. Kurang ajar Pak. Itu playgroundnya di mana playgroundnya? Playground macam apa itu? Sebenarnya kalau di nggak playground juga sih, TK sih. Ya anggap aja gitu TK kan. Sebelum TK itu kebetulan Om ini skateboard, skate, salah satu anak skate yang ya oke lah. Dan ada aku lahir cowok juga. Terus ini nih aku mau jadiin dia jadi anak tumbal. Oh itu omnya kamu ya? Iya, adik kandungnya mama. Oh siapa namanya, skater ya berarti? Iya, Peter. Oke, dari Bali ya? Dia dari Malang sih. Dari Malang ya. Oke. Terus setelah itu diajarin dari kecil, udah dididik, masuk TK udah bisa apa, udah trik
Oli, udah board slide gitu. TK. Iya. Lu TK board slide. TK, terus Oke. pertama kali kompetisi itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kompetisi dari apa itu? Maksudnya brandnya apa yang bikin kompetisi? Aduh lupa aku. Lupa ya? Iya, cuman itu kalau zaman dulu itu udah besar banget sih. Iya. Tapi akunya di kelas kayak pemula gitu. Berarti lu bisa jadi kontestan termuda waktu saat itu. Iya, memang. Memang kontestan Iya, termuda. paling kecil aku. Itu gimana? Lu kan pasti kalau pas mau turun bagian lu gitu ya. Wah itu kan tekanannya lumayan tuh. Di saat itu lu gimana perasaannya? Disuruh inget-inget TK. Jauh nih. Jauh banget. Tapi kalau apa ya? Karena basicku dari kecil udah dilatih buat ketemu banyak orang. Terus maksudnya dari range umurku tuh udah jauh kan. Terus setiap kali main sore itu waktu aku latihan jadi pusat perhatiannya kayak kakak-kakak cantik gitu. Banyak ya kakak cantik liatin gitu. Nah dari situ aku berani, aku pokoknya kompetisi mau main aja. Karena pikiranku waktu itu main main aja, bukan kompetisi. Itu umur berapa, Sam? Umur berapa? Apa ya? Kelas 1 SD coba main. Itu udah ngeliat kakak-kakak cantik udah Iya, gemes. coy. Wih, luar biasa ya. Udah ngerti ya sama kakak-kakak cantik. Luar biasa. Tapi lu tetap bisa fokus. Oh ya karena lu masih Karena kecil. pikiranku ini mau pengen main ya. Nggak ada Oke. pikiran buat kompetisi kan. Tapi lu sempet juara di umur segitu. Skate. Di kelas 3. Kelas 3. Sebelum aku main itu aku kebetulan kayaknya itu samaan sama acara kompetisi BMX. Nah, di situ juga aku di kelas junior di skate dapat nomor 3 kalau nggak salah, lupa kan. Habis itu ngeliat BMX juga, BMX nih gitu. Wah, seru nih kan. Seru juga gitu. Di situ lu baru mulai Ya, BMX. terus akhirnya minta kenalin. Aku kenalin dong sama anak-anak BMX gitu. Ya. Karena penasaran sih, awalnya jatuhnya dari penasaran. Oke, siapa anak BMX pertama yang lu kenal? Siapa ya? Udah lupa ya, lama banget ya. Lama banget. Oke. Ya, Adit aja. Omnya kenalin. Dia Oh, ini iya, Om. kenalin. Dia manggilnya Om dulu, cuy. Om Adit aja. Sekarang kurang ajar nih. Itu nggak pade. Untung nggak pade. Waktu dikenalin lu dikenalin om lu yang itu ya. Iya. Peter tadi ya. Iya, karena dia kan kenal banyak kan, punya teman banyak maksudnya. Gap umur generasi beda cuy. Iya Mohon maaf bener ya. ya, bener. Ya, dia udah kuno. Udah kuno. Umur hanyalah angka, cuy. Bener nggak? Umur hanyalah angka. Jiwa tetap muda. Nah, itu. Yoi. Oke, gue pengen tahu nih, kira-kira Sam nih kalau lagi ngejalanin mau ngelakuin trik-trik yang ya istilahnya ekstrim ya, atau trik-trik yang menantang kayak gue pengen lihat di videonya, gue pengen liatin videonya di menit 2:20, coba bisa di setel mungkin. Nah ini nih. Ini kan tinggi banget ya tangganya ya. Ini berapa anak tangga lu hitungin nggak? Kurang lebih ada 14 ya? 13. 13. Diulangin lagi. 13 anak tangga ya. Iya. Ini di mana sih spotnya? Spotnya itu di Jalan Sudirman di Ramayana. Di Ramayana ya. Robinson Robinson ya. Oh, lumayan juga. Ini gue pengen tanya, gimana sih cara lu tetap termotivasi untuk ngelakuin trik itu dan lu buang tuh rasa takut lu? Gimana lu ngontrol rasa takut lu biar bisa ngelakuin trik itu gitu? Takut udah pasti kan. Ya, takut pasti ada. Jadi masalah gimana kita ngontrolnya dan itu yang pengen ngontrol emosi satu. Kedua, pikiranku aku selalu mikir. Aku tuh pengen ngelakuin sesuatu yang beda, kedua itu. Ketiga, kalau aku nggak ngelakuin siapa lagi? Mungkin orang lain. Aku tuh pengen bukan yang pertama atau apa gitu. Tapi aku bener-bener pengen nunjukin bahwa aku bisa. Orang lain aja bisa. Kenapa aku enggak? Oke. Jadi lu tetap fokus sama apa yang lu mau ya. Iya. Oke. Terus Fokus yang aja. kedua nih, pertanyaan berikutnya adalah buat Adit nih. Adit lu gimana sih bisa punya visi kayak coba bisa diulang lagi nih videonya yang di menit ke 255 sorry. Nah ini Dit, ini lu gimana bisa punya visi? Gue mau ngambil gambar pakai drone sampai masuk nih di daerah yang custom war ya kalau nggak salah ya. Apa nama tempatnya? Taman Festival Bali. Taman Festival Bali ya. Lu gimana bisa punya visi? Gue mau ngambil angle seperti ini dengan drone seperti ini tuh. Kepikiran sampai ke situ ya prosesnya gimana sih Dit? Balik lagi tim-tim yang kemarin bantuin satu tim kita itu, semuanya itu ada teman-teman yang benar-benar passion. Satu dari mungkin ada 4 orang yang dari anak-anak BMX, jadi mereka yang bantuin aku
Dit, kayaknya angle ini bagus deh. Terus aku yang ngolahnya gimana, visualnya, editingnya kan, kayak gitu. Terus habis itu jadi anak drone-nya juga Wah Utet. Aku juga bilang sama dia sebelum dia join ke tim, Gong, aku mau bikin video yang bagus lah, beda. Kamu bisa nggak lakuin yang kamu nggak pernah lakuin gitu. Kayak gitu. Jadi pas aku ngelihat lokasinya, FPV itu kan terkenal dengan masuk-masuk ke lubangnya. Iya betul. Kita bener-bener cek lokasi. Aku bilang, gue kalau misalnya kamu masuk dari situ lewat pantai dulu tuh keren banget. Terus habis itu kita langsung masuk ke dalam. Itu kamu bisa nggak? Aku belum pernah coba tapi aku mau lakuin gitu. Karena itu sesuatu yang sama kayak dia, push to the limit gitu. Jadi disitulah kayak satu tim solid itu benar-benar penting sih menurut aku. Jadi bukan saling skill melengkapi. individu. Bener. Ini lo harus benar-benar tim dari mulai ridersnya, tim lu sendiri. Yang jelas setiap personilnya harus passionate di bidangnya masing-masing ya. Bener. Karena kita pun ngebentuk ini nggak bentar juga ya. Nggak sebentar. Itu kurang lebih berapa? 6 tahun lebih ya. Iya. Bikinnya 6 tahun. Iya. Maksudnya kita ngebangun biar connect gitu kan, chemistry ya kan lama kan. Penting benar-benar. Dan balik lagi kayak yang tadi aku cerita di luar, udah lama banget mulai dari aku belajar kamera sampai bisa bikin video bareng sama Samuel itu, aku udah tahu karakternya Samuel seperti apa, cocoknya seperti apa. Makanya kita memilih spot yang banyak dan alat yang besar-besar karena aku yakin Samuel bisa ngelakuin di alat-alat yang besar itu. Lu udah tahu nih dia. Iya, kapasitas mainnya Samuel nih ya? lebih nih ya, kita harus bisa. Harus bisa cari tempat-tempat yang benar-benar bagus gitu ya, sesuai sama Samuel. Menantang dia juga ya. Benar. Iya, benar. Kalian pernah kayak dia misalnya ngajuin lu dropin di tangga segini, enggak gue nggak bisa. Lu pernah kayak gitu, kejadian kayak gitu misalnya? Pernah, dan aku pasti kayak bisa. Kayak tangga yang itu dia bilang tinggi banget, Dit. Bisa aja nggak loncat aja. Sebenarnya bisa gila. Tapi Indian kan Indian it works ya, gitu kan. karena ya mungkin kalau misalkan tinggi banget itu cuman paling karena kita sebagai manusia yang ngelihatnya emang tinggi gitu kan. Cuman di hati juga ya aku harus bisa, aku gitu pasti gitu. Tapi kalau aku selalu mikir kalau itu emang masih bisa, masih possible gitu. Pasti aku lakuin. Lu cobain ya. Tapi balik lagi karena aku tahu kapasitasnya Samuel kayak apa gitu kan. Jadi sama aku yakin bisa. Kayak contohnya pas di negara aku pengen Samuel turun dari tembok tinggi banget. Drop in ke quarter, terus aku bilang, Sam, ini triknya akan bagus tapi kamu bisa nggak? Nggak, Dit. Ya udah, kalau nggak bisa nggak gitu. Karena aku tahu karena aku tahu ini melebihi kapasitasnya ya. Kayak gitu. Gua kirain lu maksain juga. Enggak lah. Oke deh. Yang berikutnya adalah Samuel dulu lah. Ya. Lu pasti punya kan dari kecil role model rider BMX yang sampai sekarang mungkin masih jadi role model. Siapa sih kalau boleh tahu? Dia orang Kanada, dia pro BMX dunia juga. Style mainnya itu style mainku banget. Dia nggak banyak trik tapi high. Namanya Drew Besinson. Drew Besinson. Ya. Kanada ya. Kanada. Itu dari kecil aku ngeliat dia sampai sekarang pun. Berarti sekarang udah rada berumur nih dia ya. Ya. Masih main tapi. Masih main hebat ya. Dan lu pengen kayak gitu juga pasti. Bukan kayak dia sepenuhnya, tapi aku lebih mikirnya kayak lebih kreatif dari dia. Kayak style ridingnya, triknya. Kalau dia kan kreatif juga orangnya. Triknya simple sih. Misalkan kita kayak bar spin gitu. Tapi dia bar spinnya itu di mana gitu. Gitu. Poinnya di situ. Bukan masalah trik yang simple, tapi tempatnya juga spotnya Nah, dia ngelakuin trik itu yang bikin dia kreatif ya. Oke. Kalau Adit sendiri role model di videografi atau fotografi? Banyak banget referensi ya. Banyak banget ya. Banyak banget referensi. Banyak, Misalnya videonya Samuel nih, aku pengen bikin sesuatu yang video BMX kan kebanyakan trik. Aku tuh pengen gabungin gimana caranya biar ada ceritanya. Nah kebetulan tuh aku suka horor lah. Aku suka video yang dark. Nah itu aku ngikutin James Wan banget, Conjuring. Terus aku suka gimana cara dia bikin penonton tuh tegang terus gitu loh. Thrilling gitu ya. Iya, tuh thrilling banget kan. Nah, makanya aku tuangin di situ lewat cerita yang dark. Terus aku juga ngambil gimana ekstrim BMX itu ada sound efeknya kenceng banget kan. Itu aku ngambil dari Revelco. Jadi banyak banget referensi yang akhirnya aku gabungin jadi satu dan ngebentuk style aku sendiri lah kayak gitu. Berkarakter jadi. Kan gini, kalau kita berdua nih, sebenarnya bukan kita berdua aja.
ada Berry, ada Rian juga. Ya. Kita sebelum kita bikin sesuatu project gitu kita mikir dulu. Maksudnya kita Brainstorm bareng. Iya. Jadi kita benar-benar sharing. Ya, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Jadi kayak dari sisi aku nih, aku nyariin referensi, Dit kayak gini editannya. Dari sisi dia, aku ada juga kayak gini gitu. Jadi kita saling ngasih. Saling mengisi. Iya. Nah dari situ dah kita ini ulik lagi itu ya. Disimpulin jadi satu konsep terus dikulik lagi. Ya karena aku kan pribadi yang gini nih. Aku tuh pengen berbeda. Pengen kita tuh harus beda dari yang lain. Unique selling point ya. Ya, mungkin triknya boleh sama atau ini boleh sama, tapi isi dari kita tuh harus benar-benar beda dari yang lain. Isi dari konten videonya. Nah itu. Oke deh, sip deh, keren banget ya kalau gitu ya. Nah oke, pertanyaan berikutnya nih tentang tools atau equipment kalian. Ya boleh dibilang senjatanya lah. Dulu deh. Senjata favorit lo apa nih dari kamera ataupun kamera video maupun foto? Merek dong berarti dong. Merek, boleh merek dong. Iya, pengen tahu juga merek. Apa pas sebut merek juga nggak apa-apa. Iya kalau video mah sekarang lagi seneng banget sama Sony ya. Sony ya. Canon waktu belajar motret. Terus udahlah Canon lah ini agama saya nih udah gitu kan. Terus pas megang Sony, saya pindah agama aja Sony. Semua Canon dijual kayak gitu. Tapi sejak saat itu cocok banget sih buat video ya. Sony sekarang. Sony. Kan aku belum nyoba lagi yang lain gitu. Udah berapa lama berarti pakai Sony? 7 tahun kali. 7 tahun lama juga ya. Lama banget gitu. Sip. Nah kalau Sam sendiri dari sepeda BMX karena banyak merek sekarang kan. Oh, kalau untuk yang spesifik aku ini sukanya apa? Banyak sih. Cuman aku bakalan ngomong kayak ini aja speknya untuk sepeda aku aja. Boleh. Jadi ada 3 sebenarnya, 3 karakter sepeda. Ada dirt, ada street, ada park. Dirt, street, and park ya. Aku ini kategori park. Tapi aku bisa di dirt, aku bisa di street. Jadi aku cari yang geometri sepeda yang benar-benar proper untuk ketiga tempat itu. Nah, salah satu brand dari American Bike, S&M, ngeluarin produknya yang paling baru. Namanya Dagger. Nah, itu cocok banget. Namanya Dagger. Itu pisau kecil kalau nggak salah. Keren banget namanya. Nah, itu. Berapa harganya tuh? Wah. Mana ya? Kan sekarang sepeda lagi tinggi-tinggi nih harganya nih, termasuk sepeda road bike lah ibaratnya. Kalau itu berapa harganya? Kalau frame, kita sebut frame aja deh. Frame doang nih ya. Frame doang aja ya. Belum lengkap ya. Di bawah 10, di atas 5. Di bawah 10, di atas 5, antara 5 sampai 10 ya, 7 juta, 8 juta ya. Oke, itu baru frame doang ya. Oke, kalau Sony sendiri yang paling proper lah buat bikin video lah. Sekarang lagi A7S3 sih. A7S3. Ya, pasti banyak yang lain kan namanya teknologi kan terus aja kan. Iya. Tapi sekarang lagi pakai A7S3. 7S3. Oke. Sekarang gue tanya misalnya ada nih ya siapa tahu ada yang nonton pengen belajar main BMX atau pengen coba videografi juga. Dari Sam deh basic investasi yang kita harus beli itu apa aja sih? Sepedanya tuh kalau boleh merek apa yang harganya affordable lah, masih bisa kebeli untuk yang baru-baru mulai belajar nih. Terus sepeda apa, belinya di mana? Wah, kalau untuk yang baru-baru belajar sih, kalau sekarang ya, zaman sekarang nih paling gampang banget. Mau nyari sepeda yang kayak apa, udah bisa gitu. Tapi yang terpenting tuh kayak pemilihan geometri, terus sizing untuk orangnya gitu, itu paling penting. Karena waktu aku dulu pertama kali main BMX, aku punya sepeda yang ukuran untuk sizeku yang sekarang. Nah itu ya, sedangkan aku masih 15 tahun, 14 tahun, jadi terlalu besar gitu. Nah dari situ kayak ternyata aku ini perlu yang size yang lebih kecil. Iya. Jadi dari situ lah yang terpenting itu. Terus untuk awal-awal main BMX itu kita harus bisa satu trik dulu, bunny hop namanya. Bunny hop kayak oli ya. Oli ya gitu. Itu penting sih, karena basic dari semua trik di situ. Bunny hop. Ya jumping pun dari sana. Gitu. Dari gear sendiri, dari safety. Kalau aku pribadi sih safety itu nomor 1. Ya. Jadi kayak nggak peduli sih orang kayak ngomong ngapain pakai protektor, pakai apa. Men,
kita Kalau nggak lu tahu. patah, ya kan? Kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi gitu. Ya aku sempat lihat kamu pakai yang apa tuh yang di kaki. Oh, Paha. kni Itu apa sih brace, itu? kni brace. Oh, fungsinya apa dia? Aku tuh cedera ligamen. Oke, Cedera ligamen kaki kiri karena belum sembuh harus pakai itu. Biar nggak terlalu kena parah lagi. Iya, biar nggak kambuh gitu. Oke. Well, kalau dilihat dari segi permainan, semua ekstrim sport itu pasti berbahaya Iya, gitu. betul. Tergantung ininya aja. Apa major atau enggaknya Iya, kan. benar-benar. Cuman yang aku tekanin itu pasti ke semua yang main. Gitu. Bahkan ponakanku juga, keponakan aku punya keponakan kecil, dia udah full protect semua. Karena itu benar-benar penting gitu. Iya, betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, Kak. Iya benar. Benar kan? Istilahnya kayak gini nih, sepeda kita punya uang. Iya. Sepeda bisa dibeli, rusak kan? Iya. Badan kita Tulang ada yang jual. Tulang ayam mau loh. kayak gitu, intinya kayak gitu. Aku patah tulang pernah, ini pernah gitu. Berapa kali patah tulang? Patah tulang, ya untungnya puji Tuhan aku sekali aja udah cukup. Sekali aja deh. Ya. Dislok sering, lecet-lecet apa lagi. Bolokan sering ya? Wah, 2 bulan lalu ya aku Samuel main kan, aku kebetulan bawa sepeda, terus Samuel bilang, Dit kalau mau nyoba pakai protektor. ya. Cuman jumping doang. Dadas coy. Anjir. Lecet loh. Parah, men. Parah. Dia kalau udah main sepeda, Dit pakai helm. Ya nggak main gini doang. Dit pakai Selalu protek. sial tuh kalau udah Selalu jatuh. Dia ini pro BMX sama pro wrestling sih sebenarnya. WWF. Sebelum waktu ini lebih parah ya, yang di bowl tuh ya. Oh iya. Bowl. Dit pakai helm. Selama main aku pakai helm nih. Iya. Nah, pengen pendinginan kan, nggak usah pakai helm lah. Santai lah. Dit. Das anjir. Sial. Oke, cuy, jahit dong. Jahit. Padahal cuma iseng dong, padahal seharian tuh aku pakai helm tuh. Ya namanya sial. Ya, namanya Nggak ada yang apa tahu ya. Iya, Balik jadi lagi selalu tadi. safe. Balik lagi kayak yang aku bilang tadi, Safe kita can be nggak fun. Kita nggak tahu kapan Nggak tahu. kejadian kena apesnya kan. Karena extreme sport nih. Extreme sport. Iya. Nah, kalau Adit sendiri, Dit, kira-kira apa sih investasi apa, kamera jenis apa untuk pemula nih? Karena kan sekarang banyak juga nih yang pengen bikin video BMX atau video apapun itu, BMX lah khususnya, yang paling harganya paling terjangkau lah. Kalau misalnya belilah teknologi yang sesuai dengan budget kita gitu ya kan. Kalau misalnya belum terjangkau pun sekarang banyak banget yang bisa tempat penyewaan kan. Yang paling penting tuh go out and shoot gitu aja udah. Ya itu. Mulai aja dulu Gear ya. itu kayak udahlah belakangan lah gitu. Iya. Bahkan hasil perfect pun nanti dulu dah, yang penting mulai dulu. Iya, gitu yang penting mulai dulu. Perfectionist is insecurity. Iya, Kalau kayak nunggu misalnya perfect. kalau nggak pernah dimulai, kita keluar terus pas masuk editing, oh kok goyang ya? Yang keduanya kita nggak akan bikin video goyang lagi kan. Jadi learning by doing lebih penting daripada itu lo, bener. wah nyobain harus yang bagus dulu. Iya. Kelamaan. Penyewaan banyak ya. Kelamaan. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Healthcast. Next projectnya apa nih kalian berdua? Oh kita mau ada rencana buat trip sih. Ada rencana buat trip ya. Ada Dari buat spot lainnya. Kemana nih? pengennya yang daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Pokoknya selain Pulau Bali pokoknya. Karena Pulau Bali udah hampir semuanya. Udah 6 tahun coy kita. 6 tahun kita hajar semua. Tapi sebelumnya udah pernah bikin video di Pulau Jawa juga. Udah pernah. Terakhir kita 3 tahun lalu kali. Iya, 3 tahun. 3 tahun lalu ya. Iya. Cepet ya. Cepet banget loh. 2020 nggak berasa soalnya. 2020 skip. Berarti in your face lagi apa ada tema berbeda lagi? Yang jelasnya pasti berbeda. Emang Masih berbeda berbeda lagi. ya. Tapi kalau dari Film Rocks kayak aku bilang Move itu kan ada 6 episode. Ya. Yang video kedua kita akan bikin downhill. Gitu. Iya. Tapi Samuel akan tetap berkecimpung, dia akan ngedirect Dit kayaknya angle ini bagus, Dit kayaknya obstacle ini bagus dan Dia yang lebih dia paham yang lebih ya. paham. Oke. Sam juga udah pernah main ya di Jawa pasti ya. Sering. Sering banget ya. Pak. Kompetisi juga pernah di Jawa. Iya, sering. Di luar aja sering ya. Ya, di luar. Malah lebih sering di luar daripada di Bali. Iya. Di Bali nggak ada event ya? Enggak ada event. Lebih sedikit ya event di Lebih Bali sedikit ya. event di Bali bener. Bisa dihitung jari malah. Mungkin kontestannya lebih banyak di Jawa kali ya. Bener. Benar, ya. Dia kan lebih besar di Jawa. Iya. Sebenarnya sponsornya lebih banyak di Jawa sih. Iya. Dan Barat, Timur, Tengah, Jakarta kan Oh, gampang. iya. Kalau mereka untuk ke Bali kayak Ya. Ya benar-benar kalau di Tapi Jakarta ya. semua orang ini ya mandangnya Bali
The best. Di sini skate park atau BMX park lebih banyak mungkin daripada enggak juga ya, di Jawa lebih banyak ya. Kalau dibilang Sebenarnya banyak ya. iya, kalau dibilang banyak sini enggak, malah lebih bagus sana. Lebih bagusan Iya, ya. banyak besar-besar kayak gitu. Kalau di sini kan mungkin kalau di Bali itu lebih terkenalnya skateboard. Ya. Kalau di sana kan 50-50. Ya, BMX semua. Dan alatnya pun peruntukannya juga bukan untuk skate sendiri atau BMX sendiri, tapi langsung gabung gitu. Jadi mungkin pemerintah atau pihak swasta pasti membangunnya langsung jadi satu. Bisa gitu. dipakai semua. Iya, pasti gitu. Semenjak lo ikut kontes, mana yang paling kompetitif nih kotanya? Maksudnya ridersnya paling wah oke juga mainnya. Banyak sih. Kalau di Indonesia sendiri pun ada Bandung, ada Jakarta, ada Surabaya pun ada. Banyak sih kalau ini kompetitif banget tuh. Tapi yang jelas daerah Jawa itu pro. Pro semua ya. Ya, Kalimantan juga ada sih, banyak Kalimantan juga ada. ya. Berarti Indonesia rata nih ya. Udah banyak yang pro juga dari BMX-nya ya. Ya. Pemerintah lebih mulai care ya kayak bikin park. Ah iya benar. Oh ya? Benar, ya. Dulu kan susah tuh ya. Iya benar. Harus patungan dulu bikin alat. Bikin box gitu Iya, kan. bener. Di rel, di tiang, ngelas sendiri. Lama. Parah sih dulu mah. Semuanya udah lengkap, udah sibuk kerja. Bapak angkatan lama, Pak. Tahu banget ya. Iya. Di Senayan aja bikin box patungan cuy. Di Senayan itu. Oke deh. Oke, terakhir coba dong kasih motivasi buat Sam dulu deh. Buat anak-anak yang pengen main BMX, pengen start. Dan mungkin udah mulai juga mereka, tapi kadang-kadang harus kuliah, harus sekolah. Tapi pengen fokus juga di BMX, motivasiin mereka. Kira-kira kayak apa yang biar mereka tetap termotivasi gitu. Kalau dari aku sendiri sih simple banget, go big or go home. Go big or go home. Jadi kalau aku pribadi pun punya prinsip selagi aku punya kesempatan buat ngelakuin semua hal pekerjaan ataupun terus berkarya, aku bakalan lakuin. Never give up itu penting. Jadi kayak kita harus nekenin ke diri kita sendiri nih. Kamu mau stay di sini di titik ini atau kamu mau terus? Sekalipun itu sulit, tapi kalau kamu punya keyakinan pasti bisa. Itu yang aku tekenin di ini. Jadi kalau misalkan ada anak baru yang bilang sulit atau apa gitu, enggak sih. Selagi kamu ada niat aja, pasti bisa. Niat adalah segalanya ya. Iya. Go big or go home. Ibaratnya kita mau keluar, terus nggak niat keluar, ya sama aja kan? Aja akan keluar. Juga pas keluar tapi nyawanya masih di rumah gitu. Iya, Karena kayak gitu. Lu lagi nongkrong temen dia, gitu nyawanya kemana-mana ya. Iya, Ya paham. kayak gitu. Itu bahaya kalau dilakuin di extreme sport kan. Lagi mau dropin gitu tapi nyawanya lagi di mana gitu. Ngomong. Tapi tetap kalau kalian ngelakuin sesuatu hal, apalagi di BMX atau olahraga lainnya, tetap dipikir. Karena ada sebagian orang yang ngelakuin ya udah lakuin karena punya tekad gede atau cuma paling jatuh ya gitu aja. Enggak, men. Jatuh itu sakit. Men, aku selama aku dari kecil sampai sekarang pun aku takut jatuh. Sampai sekarang Sampai sekarang aku takut jatuh. Tapi ya gitu, aku selalu nekenin diriku, ya udah aku mau ngelakuin sekarang apapun yang terjadi, kayak misalkan jatuh ya itu udah resiko. Iya, karena ini aku passionku juga, salah satu passionku ini. Dan passion penting banget ya. Oh banget. Penting banget. Sam sendiri selain BMX ada kesibukan lain mungkin? Ya kalau main job sih, main job arsitek. Arsitek? Ya. Karena di sana Kontras banget ya mas. Arsitek yang kayak pakai AutoCAD gitu desain. Oh iya? Wih nggak kelihatan loh. Kalau dibilang kontras sih nggak, sama-sama berkarya kan. Nah, berkarya Iya. tuh. Sedangkan ini nih, mungkin kalau dibilang di dunia filming, aku nggak ada basic apapun di sana. Tapi aku sedikit banyaknya bisa tahu gitu tentang filming, fotografi segala macam gitu. Karena aku ya itu tadi, aku ingin bisa, aku harus belajar. Iya. Ya. Itu push terus kayak gitu sih. Di arsitek pun lu pas pernah gak sih lagi ada job gitu misalnya ngedesain suatu rumah lah, lu pengen main BMX tiba-tiba rumahnya jadi skatepark gitu, pernah gak? Wah itu Nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Tapi lu pernah punya desain BMX park impian lu gitu? Ya pernah. Pernah ya? Bahkan pernah kerja sama pemerintah Denpasar ini, yang Lumintang itu tau gak? Oh iya tahu. Itu aku juga campur tangan. Ikut di desain situ. juga? Ya di situ. Terus ada salah satu perusahaan swasta juga
pakai jasaku untuk desain alat atau tempat main yang di video ini pun juga itu aku jadi konsultan di sana. Untuk jadi desainnya ya. Jadi harus gini gitu. Karena kamu lebih tahu kan pemain ya, lebih tahu. Iya, karena aku kalau aku sendiri nempatin sebagai arsitek, aku bakalan ini sih mikirnya kayak bisa nggak sih tempat ini dibuat berpola gitu. Kalau dari segi arsitek ya, jadi dia punya seni untuk estetik jadi ya. Nah ya kayak gitu, punya landscaping apa segala macam. Tapi pas aku di bidang ini di BMX, aku nempatin diri sebagai as a rider. Bisa nggak? Jadi emang sih kontras tapi pas kedua bidang yang berbeda itu gabungin, jadi aku tahu. Oh aku nih kalau dari sini segini speednya atau ini tinggi gitu. Kayak gitu. Jadi mengcombine ya. Iya. Harus ada dua kakinya di kaki yang berbeda nih, satu arsitek satu BMX ya. Jadi dipecah di situ. Dan aku selalu nanya ke Adit pun tentang dunia filming, ataupun ke Berry foto gitu. Gimana sih kayak gini caranya atau gimana kayak gini? Karena aku pengen bisa. Dan aku tuh nggak ingin jadi orang yang penikmat. Pelaku. Iya, pelaku. Karena aku ngelihat kayak si Adit gitu. Dia passionnya dulu BMX gitu. Dia pun nggak kamu nggak sekolah kan ya, sekolah filming itu ya? Ya dia aja autodidak ya. By doing ya. Dia aja bisa. Aku selalu mikir tuh kenapa orang lain bisa sedangkan aku nggak gitu. Bisa. Ya itu. Di sana aku selalu nanya. Jadi seandainya sewaktu-waktu ada orang yang bertanya, kamu tahu nggak yang ini gimana ya caranya? Aku bisa jawab. Paham gitu. Oke. Jadi lu selalu curious dengan hal-hal baru. Nah ya lebih tepatnya curious aku. Sip. Nah kalau Adit sendiri Dit, coba dong kasih motivasi kira-kira yang baru mulai video nih, khususnya di extreme sport. Ya go out and shooting aja. Go out and shooting ya. Go out and shooting, coba terus sampai ketemu stylenya sendiri. Tapi kadang-kadang kan ada poin ketika kita jenuh tuh. To be creative we have to do nothing kan, ada yang bilang kayak gitu. Jadi kayak film Samuel ini pun aku tulis waktu di karantina COVID. Jadi kayak di kamar bengong, ide muter terus kan, pengen ngelakuin sesuatu. Akhirnya kayaknya pengen bikin film BMX nih. Kayaknya aku pengen belajar nulis film nih. Ide kreatifnya menohok. Iya langsung muter. Aku harus belajar nulis skrip. Terus aku langsung buka YouTube. Aku lihat Joko Anwar. Di situ dia langsung ada kelasnya tuh. Dia ada 10 sesi kalau nggak salah, dia gimana cara menulis skrip. Di situ aku tonton. 2 minggu ngapa-ngapain coy kan? Iya di rumah. Itu di hotel tuh. Oh di hotel. Itu lagi dibayar pemerintah untuk di hotel kan karantina. Jadi nontonin terus, kayaknya aku nonton 2 episode Joko Anwar dan siapa gitu. Raditya Dika cara menulis skrip. Aku tulis oke aku nulis deh film pendek pertamaku. Nah di situ 2 minggu aku godok. Hari terakhir aku bilang sama, ayo kita bikin film pendek BMX gitu. Langsung ketemu sama saya, langsung ngobrol brainstorming. Iya. Lu waktu itu tanggapannya apa pas dia ngajakin ketemuan brainstorming? Excited satu. Karena gini, kita tuh selalu bikin project satu memang berbeda. Sekarang A, kita bikin project A, kedepannya B, kedepannya lagi C, gitu kan. Nah pas waktu itu Adit bilang, kali ini kita bikin video apa ya? Masa bikin gitu lagi? Terus kita mikir gitu, apalagi? Oh ya, aku pengennya banyak tempat Dit, gitu. Beda spot. Terus dia bilang, beda spot. Dia bilang, gimana kalau kita bikin ada story-nya sekarang? Oh boleh nih, jadi pas gitu. Lebih deep lagi nih ya. Skripnya dia kirim, aku baca pelajarin gini, oke, tempatnya. Sekarang tempatnya udah selesai, ada si Rian bikin proposalnya. Iya, dia bikin proposal segala macam paperwork. Rian aku pingin kayak gini, terus tolong dong kirim. Akhirnya aku kan sebar ke para sponsor tuh. Para sponsor. Ya, proses itu paling males sebenarnya itu ya. Pencarian sponsor. Nah, ya aku juga bersyukur juga sih karena kebetulan aku punya channel ke sponsor jadi jadi gampang gitu loh. Aku punya project nih, aku mau bikin. Nih. Kalau minat ya udah. Salah satunya elektro. Baik lagi, terima kasih buat terima kasih.
sponsor utama loh. Micro Health support paling besar kita. Oke, thank you Adit sama Samuel udah datang. Demikian tadi Healthcast kita episode kali ini. Ketemu lagi di Healthcast episode minggu depan. Thank you.